24 jam hari ini. The 101 Hotel Palembang selama Ramadan ini fokus pada penyajian menu Nusantara bagi umat muslim yang ingin berbuka puasa di hotel tersebut. Hotel yang berada di kawasan Raja Wali ini akan menyediakan 50 menu khas Indonesia yang berbeda setiap harinya. Bagi Anda penggemar makanan khas Nusantara, rasanya sangat tepat jika melepas dahaga setelah menahan lapar dan haus di Hotel 101 Palembang. Hotel yang berada di kawasan Raja Wali ini menyediakan 50 menu khas Nusantara yang berbeda setiap harinya. Banyak sekali pilihan menu yang ada di hotel tersebut, mulai dari jajanan pasar, aneka gorengan, aneka manisan, masakan Palembang, dan masih banyak lagi. Makanan yang disajikan setiap harinya dapat dinikmati sepuasnya atau sering disebut all you can eat. Selain itu, The 101 Palembang juga menyediakan promo Bapat The 101 Palembang dalam bentuk meal box dengan pilihan menu ayam kecap, ayam kari, ayam opor kuning, dori rica kemangi, dori merica hitam, dan dori pentul. Untuk harganya pun cukup bersahabat dengan kantong. Program Buko Puaso Samuk Wargo atau Burgo hanya dibanderol Rp95.000. Dengan harga itu pengunjung bisa makan sepuasnya. Sementara promo Bapat hanya Rp35.000 per box. Untuk berbukanya itu namanya program makanan. Program makanan ini namanya Burgo, Buka Puasa Bareng Keluarga. Nah, untuk harganya sangat worth it sekali, hanya Rp95.000 aja per packsnya. Nah, uniknya lagi karena di tahun kemarin kita nggak bisa buka-buka puasa ya, hanya menjual meal box saja. Tahun ini kita jual all you can eat dan meal box. Untuk all you can eat-nya sendiri yang tadi namanya Burgo, itu kita setiap harinya rotasi menu. Nah, salah satunya menunya adalah menu pasar 26 Ilir. Nah, bisa dikira-kira tuh kira-kira di 26 Ilir tuh bakal ada makanan apa ya? Dan itu bakal ada diimplementasikan di hari menunya pasar 26 Ilir. Kita selain program all you can eat ada meal box yang masih laku juga kayaknya ya dari tahun kemarin. Meal box ini hanya harganya Rp35.000 aja per boxnya. Minimal order, nggak ada minimalnya. Untuk pengantaran kita maksimal secara free-nya 5 km dari hotel. Bukan itu saja, bagi tamu yang ingin menginap, harganya pun cukup murah. Untuk satu malam hanya Rp448.000. Dengan harga ini, tamu sudah mendapatkan takjil dan menikmati fasilitas kolam renang dan gym. Tunggu apa lagi? Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan bisa menghubungi The 101 Palembang Raja Wali di nomor telepon 0711 3031101 atau WhatsApp 0813 18108101 dan juga bisa DM Instagram @The101 Palembang. Reporter Ella Sulistiana, palpress.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengunjungi lokasi kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu 2. Dalam kunjungan ini, Fitri berjanji akan mencarikan solusi agar rumah yang terbakar bisa dibangun kembali melalui program Bedah Rumah Pemkot Palembang. Guratan kesedihan terlihat jelas di wajah Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda saat mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 belum lama ini. Dari pandangan mata hanya terlihat bekas kayu terbakar yang merupakan bagian dari rumah korban. Dalam insiden ini diketahui gudang kasur dan kemplang serta beberapa rumah warga ikut terbakar. Untuk itulah Fitri menghimbau kepada korban untuk menyiapkan surat rumah. Dia berjanji akan mencari solusi agar rumah tersebut dibangun kembali melalui program Bedah Rumah Pemkot Palembang. Kita mendapatkan kabar beberapa hari yang lalu ya, tepatnya mungkin 2 hari yang lalu ya. Kita baru hari ini sempat datang. Ada warga di SD2 di sebelah Ulu mengalami musibah kebakaran dan memang salah satu rumah yang terbakar ini salah satu rumahnya memang sudah pernah kita mendapatkan program bedah rumah dan kita sayangkan sekarang kondisinya memang terbakar. Akan tetapi kita akan mengupayakan membantu saudara kita yang mengalami musibah kebakaran. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Nanti insya Allah kita akan coba bicarakan dengan Balai Sungai supaya nantinya rumah yang sudah kita pernah bedah rumah nanti bisa dibangun kembali. Dia juga menghimbau agar masyarakat selama Ramadan ini lebih memperhatikan dapur dan listrik saat ditinggalkan sebagai upaya untuk menghindari kejadian serupa. Saya Wakil Wali Kota Palembang
menghimbau kepada seluruh warga, mohon kepada seluruh warga untuk lebih berhati-hati. Apalagi di bulan suci Ramadan ini dan masuk di Idul Fitri, biasanya aktivitas memasak ibu-ibu ini kan cukup tinggi ya. Oleh karena itu, pastikan pada saat meninggalkan rumah, kompor maupun listrik padam, sehingga tidak terjadi musibah kebakaran. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palpress.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Oku Timur hingga kini masih mendalami kasus dugaan pungli dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat. Jika sebelumnya mantan Kades Tanjung Bulan Kecamatan Buai Madang Kabupaten Oku Timur resmi ditahan, kini Kejari akan mengejar tersangka lain yang diduga terlibat dalam aliran dana tersebut. Kejaksaan Negeri Oku Timur resmi menahan mantan Kades Tanjung Bulan Kecamatan Buai Madang berinisial AT. Penahanan mantan Kades ini lantaran diduga terlibat dalam dugaan pungli sertifikat tanah masyarakat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN. Selain AT, Kejari Oku Timur masih akan mendalami oknum lainnya yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kejari Oku Timur Dr. Akmal Kodrat melalui Kasipitsus Aci Jaya Saputra menjelaskan, pembuatan sertifikat tanah seharusnya gratis. Namun dalam prakteknya, warga diminta membayar uang sebesar 1,5 juta rupiah per sertifikat. Lebih jauh, kata Kasipitsus, pembuatan sertifikat tanah sudah terjadi sejak tahun 2016 sebanyak 247 sertifikat dan tahun 2017 ada 60 sertifikat, sehingga totalnya mencapai 311 sertifikat. Atas dugaan perbuatan tersangka tersebut akan dijerat pasal 11 dan 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dimana yang tersangka yang kita tetapkan kemarin itu sebagai Kepala Desa Tanjung Bulan. Mulai hari ini kita tetap laksanakan untuk 20 hari ke depan kita tahan tersangka di Polres Oku Timur. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan siswa SMA dan SMK yang diduga akan melakukan konvoi untuk merayakan kelulusan diamankan anggota Polsek Kertapati kemarin. Dari puluhan siswa yang diamankan, diketahui ada 7 orang bukan siswa yang memiliki tato ikut bergabung dengan siswa lainnya. Anggota Polsek Kertapati dibantu unsur TNI mengejar para pelajar yang diduga akan melakukan konvoi usai kelulusan sekolah. Para pelajar yang berhasil ditangkap langsung digiring untuk dimintai keterangan. Di antara pelajar yang diamankan tersebut ada 7 orang diketahui bukan berstatus siswa. Bahkan di bagian badan para pemuda ini memiliki tato. Alhasil mereka langsung dibawa ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Jadi setelah kita ke TKP bahwa benar sudah anak-anak berkumpul, sudah dari beberapa kelurahan mereka berkelompok, artinya
dengan mereka berkelompok ini mereka akan melaksanakan konvoy dengan coret-coret menuju ke salah satu sekolah yang ada di Palembang dengan beramai-ramai. Dan setelah kita amankan di lapangan, ternyata di antara mereka itu tidak ada lagi yang sekolah, dan kita lihat di tubuh mereka sudah banyak tato. Kapolsek Kertapati AKP Irwan Sidik mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota TNI mendapati informasi dari masyarakat akan ada konvoy yang dilakukan siswa SMA dan SMK di Palembang dengan titik kumpul di Kertapati. Setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya langsung mengamankan dan diketahui ada 7 orang diduga bukan siswa. Setelah dilakukan interogasi, didapatkan bahwa puluhan siswa ini mendapati pesan dari grup WhatsApp 22 April. Kemudian anggotanya melakukan koordinasi dengan beberapa sekolah di daerah Kertapati dan hasilnya tidak ada pengumuman kelulusan. Jadi indikasi sementara, kalau menurut mereka hanya mendapatkan chat WA dari grup 22 April. Artinya di situ diajak untuk berkumpul di Kertapati ini untuk berkumpul melaksanakan konvoy dan coret-coret nanti di lapangan. Setelah kita koordinasi dengan sekolah yang ada di Kertapati ini, bahwa untuk saat ini tidak ada kelulusan, belum ada pengumuman kelulusan begitu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infanteri Andi Irawan dan Yoni Freder 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpress Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.